Kita tahu ya bahwa hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Bahkan hal-hal yang kita kira pasti seperti matematika dan logika itu pun sebetulnya juga nggak pasti-pasti amat. Lalu apa yang bisa dimainkan oleh filsafat di dalam situasi ketidakpastian itu? Orang yang nggak tahan dengan ketidakpastian sering dikatakan memiliki resiko jadi gila. Gitu. Lalu apa yang dimainkan oleh filsafat untuk mengatasi risiko kegilaan itu? Ataukah justru bahwa filsafat mengandung risiko kegilaan itu sendiri? Kata kuncinya di sini adalah baper. Kalau kita baperan dalam menghadapi ketidakpastian hidup ataupun ketidakpastian filsafat, maka kita akan gila. Gitu. Bagaimana caranya supaya tidak baper lewat filsafat? Di video ini saya akan menunjukkan tahap-tahapnya. Adalah sebuah truisme bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian ya. Mulai dari masalah pekerjaan, masalah rezeki, masalah jodoh, sampai dengan masalah sepele seperti orang jalan kaki. Kenapa demikian? Ya karena tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apakah kita akan terpeleset atau enggak gitu. Kita kadang-kadang kepleset, kadang-kadang enggak ada yang pernah bisa memastikan itu gitu. Untuk mengatasi ketidakpastian itu, manusia itu sering lari ke sains ya, mencari jawaban, mencari pegangan pada sains untuk memastikan segala macam hal yang tidak pasti gitu. Lewat matematika, lewat fisika dan seterusnya. Dalam hal ini ada dua yang dianggap sebagai paragon dari kepastian ya. Semacam ukuran atau benchmark dari segala macam kepastian yang bisa dicapai oleh manusia, yaitu matematika dan logika. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa sebetulnya dalam matematika pun itu ataupun nanti kemudian dalam logika tidak ada yang pasti juga gitu. Karena di dalam matematika misalnya kita tahu bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 misalnya. Tapi ini kan sesuatu yang relatif sebetulnya. Dia benar sebagai sesuatu yang relatif terhadap aturan-aturan dasar dari aritmatika, aturan penjumlahan, apa fungsi dari sama dengan dan seterusnya itu. Kalau kita mengubah aturannya, maka kita memperoleh hasil yang berbeda. Misalnya dalam aritmatika modular ya. Misalnya 10 tambah 5 modulus 12. Itu hasilnya bukan 15 ya, tapi 3. Ini sebenarnya kayak aritmatika jam dinding ya. Kalau modulus ditempatkan pada modulus 12 berarti kan setelah 12 kita ngulang lagi dari nol lagi gitu. Jadi pas di 12 itu nol terus kemudian kita menghitung lagi. Jadi penjumlahan sesepele 10 tambah 5 itu tergantung pada ketentuan aritmatis yang berlaku gitu. Kalau kita mengandaikan ada modulus tertentu yang berlaku di sana maka keluarannya bisa beda. Nah dari sini kelihatan bahwa sebetulnya apa yang disebut pasti dalam matematika itu sesuatu yang relatif terhadap aturan yang diasumsikan di awal gitu. Apakah matematika pasti? Iya pasti tetapi dia bersyarat ya. Syaratnya adalah tadi itu ada asumsi tertentu yang harus dipenuhi, fungsi-fungsi penjumlahan, fungsi-fungsi perkalian itu harus ditetapkan dengan ketentuan tertentu. Kalau kita melanggar ketentuan itu maka hasilnya akan berbeda seperti misalnya dalam konteks aritmatika modulus tadi itu gitu. Demikian pula halnya dengan logika ya. Kalau matematika ternyata kepastiannya bersyarat, bagaimana dengan logika? Logika pun juga demikian ya. Di dalam logika kita mengenal apa yang disebut sebagai aksioma ya. Aksioma itu adalah titik berangkat dari suatu deduksi ya, suatu penurunan kesimpulan gitu. Aksioma yang berlaku misalnya bahwa tidak ada sesuatu pun yang adalah A sekaligus non A gitu. Artinya tidak ada sesuatu pun yang kontradiktif gitu. Nah, berarti dari situlah kemudian kita menurunkan sembarang kesimpulan kita asalkan sesuai dengan aksioma itu. Dari sini kelihatan juga bahwa kepastian logis itu bersyarat. Syaratnya adalah ada aksioma itu kita andaikan berlaku gitu. Tapi kenapa kita memilih satu aksioma dibanding aksioma yang lain? Misalnya kenapa kita memilih aksioma bahwa tidak ada sesuatu pun yang adalah A sekaligus non A, non kontradiksi tadi itu, daripada aksioma yang menyatakan bahwa ada sesuatu yang A sekaligus non A gitu. Orang bilang dalam konteks logika tradisional sampai dengan logika modern itu bahwa syarat untuk atau ketentuan untuk memilih aksioma adalah sesuatu yang jelas dengan sendirinya, sesuatu yang self evident. Aksioma yang dicari haruslah self evident, haruslah jelas dengan sendirinya. Itulah sebabnya mengapa non kontradiksi diandaikan menjadi aksioma ya, bahwa tidak ada sesuatu pun yang adalah A dan non A. Tapi ini kan sebetulnya sesuatu yang kita putuskan secara sepihak ya. Apa yang kita sebut self-evident tadi. Kita menganggap saja bahwa non-kontradiksi itu jelas dengan sendirinya. Bahwa kontradiksi itu dengan sendirinya salah gitu.
Tapi apa landasan dari sesuatu yang jelas dengan sendirinya? Ini nggak pernah jelas sebetulnya. Landasannya seringkali kita anggap ada pada common sense, pada akal sehat ya. Sesuatu itu ya akal sehat bahwa sesuatu yang kontradiktif itu salah gitu. Tapi kenapa demikian? Tidak pernah ada alasan yang jelas atau kriteria yang jelas bagi self evidence itu, atau sesuatu yang disebut sebagai jelas dengan sendirinya itu. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa logika seperti halnya matematika, kepastiannya bersifat bersyarat ya. Dia mensyaratkan diterimanya ketentuan tertentu agar bisa berfungsi gitu, agar deduksi itu berjalan dan seterusnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada kepastian yang bersifat mutlak ya, yang sifatnya absolut ya. Bahkan dalam ranah yang kita anggap paragon dari kepastian yaitu matematika dan logika. Di dalam kedua ranah itu kepastiannya pun tetap bersyarat, tidak mutlak. Segala hal di bidang matematika dan logika itu pasti relatif terhadap suatu aksioma atau pengandaian yang dianggap berlaku gitu. Kalau pengandaian itu diganti atau dihilangkan, maka kepastian itu hilang juga gitu. Kalau kepastian di ranah seperti matematika dan logika saja tidak bisa dijamin kemutlakannya, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari ya? Lebih tidak pasti lagi. Orang yang nggak betah dengan ketidakpastian itu dalam kehidupan sehari-hari pasti gila ya. Kenapa segala sesuatunya tidak bisa dia kunci dari awal, kenapa segala sesuatunya di luar ekspektasi dan seterusnya, terjadi di luar apa yang sudah dia rencanakan, persiapkan dan seterusnya. Orang itu bisa gila, bisa overload dengan kemungkinan ketidakpastian itu. Problem dari kegilaan, problem dari kesulitan menghadapi ketidakpastian itu adalah karena mengharapkan kepastian dengan derajat yang jauh lebih tinggi dari apa yang mungkin kita capai gitu. Kita mengharapkan misalnya bahwa besok kita akan menang undian dan mendapat hadiah sekian banyak, dan hadiah itu akan bisa kita investasikan ke dalam beli tanah, beli rumah dan seterusnya yang kemudian tahun depan akan menghasilkan bunga sekian, akan menghasilkan keuntungan sekian dan seterusnya. Itu hal-hal yang mau kita pastikan ya. Tapi banyak hal dari semua itu yang nggak bisa kita pastikan sebetulnya. Banyak unsur yang berperan di sana dan itulah yang membuat kita akhirnya tertekan dan akhirnya gila. Ini seperti filsafat sebetulnya, karena filsafat itu bekerja juga dengan cara itu. Filsafat kan bekerja dengan cara mencari kepastian. Filsafat itu nggak puas dengan kepastian sepele bahwa besok matahari terbit di timur, akan tenggelam di barat, dan seterusnya. Dia mau lebih detail lagi, kepastiannya mau lebih rinci lagi gitu. Menjelaskan segala macam tetek bengek dunia itu, prinsip-prinsip dasarnya seperti apa hakikat dari keberadaan semua ini, dan seterusnya. Inilah yang sering menyebabkan orang gila dalam belajar filsafat ya, karena mereka mengharapkan kepastian mutlak yang bisa didapat lewat refleksi filosofis itu bisa mereka dapat juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Bahwa apa yang muncul dalam pemikiran-pemikiran filosofis itu selalu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan akurasi 100% gitu. Padahal itu yang membuat banyak hal menjadi tidak bisa dia jamin ya. Banyak hal dalam dunia sehari-hari yang tidak pasti. Kalau dia pakai patokan filsafat, kepastian mutlak, ya banyak hal yang nggak akan ketemu gitu. Itulah yang membuat orang belajar filsafat terus jadi gila ya. Solusi untuk mengatasi ketidakpastian itu terdapat dalam sikap untuk tidak terganggu. Sikap tidak terganggu ini kelihatannya sepele ya, orang gampang aja nggak terganggu kan, tinggal cuek aja kan. Padahal ini sebetulnya adalah suatu keahlian ya. Untuk bisa sampai pada orang yang, untuk sikap atau mentalitas orang yang tidak terganggu di hadapan ketidakpastian, itu butuh suatu proses, butuh suatu latihan dalam hal pikiran. Lalu bagaimana caranya agar orang itu tidak terganggu dengan tetek bengek hidup ya, dengan segala macam ketidakpastian hidup? Caranya adalah dengan melakukan kompartementalisasi atas pikiran gitu. Kita membuat sekat-sekat dalam pikiran kita gitu. Karena kenapa ini penting? Karena seringkali tadi itu, usaha untuk mengatasi ketidakpastian itu dicampur dengan segala macam ekspektasi kita gitu. Dan itu yang membuat segala sesuatunya ibarat kayak sirkuit PCB itu terjadi korslet ya. Orang menetapkan ekspektasi kepastian yang tinggi untuk kasus di mana kepastian itu tidak bisa diperoleh. Gitu. Nah, maka terjadilah korslet itu. Antara ekspektasi dan kenyataannya gapnya terlalu jauh gitu. Korslet ini menimbulkan gangguan kejiwaan gitu. Padahal akar masalahnya kan sebetulnya sesederhana bahwa jangan sampai ada gap itu terlalu jauh gitu. Gap antara apa yang kita harapkan dan apa yang ada gitu. Orang belajar filsafat pun sama ya. Orang kalau belajar filsafat dengan serius seringkali kan masuk ke dalam segala macam teori yang mau memberikan kepastian tentang segala macam aspek hidup ya.
Nah, kalau mode berfilsafat ini dibawa masuk ke dalam hidup sehari-hari, hasilnya adalah korslet itu tadi. Karena hampir tidak ada yang bisa dipastikan dari hidup sehari-hari ya. Segala hal yang bisa dipastikan tuh hanya bisa dipastikan dalam teori ya. Ketika diwujud nyatakan dalam dunia nyata, nggak ada yang bisa tercapai gitu. Nah, ini yang menyebabkan korslet. Makanya perlu tadi itu kompartmentalisasi antara mode berpikir dengan ekspektasi tinggi akan kepastian seperti filsafat, dan mode menjalani hidup sehari-hari yang sifatnya go with the flow gitu, nyantai ikut dengan segala macam arus yang ada gitu. Di sini bisa diibaratkan metode berpikir filosofis mencari kepastian itu seperti dalam komputer ada istilahnya mode debugging ya. Kalau kita masuk ke dalam mode debugging dalam sembarang software di aplikasi HP ataupun komputer, kita itu masuk untuk ke dalam satu mode untuk mencari bug, mencari error, gitu, galat di dalam satu program. Kalau kita menggunakan satu program kan sering kita jumpai ya, ada error, ada hang, freeze gitu dan seterusnya. Dan segala macam hal itu hanya bisa dilacak sumbernya kalau kita masuk ke mode debugging ya. Kita ngelihat di belakang itu sebetulnya apa yang menyebabkan munculnya error itu gitu. Nah, filsafat itu bekerja seperti itu ya. Dia berusaha mencari sumber dari yang sifatnya pasti dari segala macam gejala yang tidak pasti itu. Kalau kita menjalani hidup sehari-hari itu ibaratnya seperti pengguna software tadi itu ya. Kita hanya tahu wah sesekali kita bertemu dengan error, dengan galat, dengan software yang nge-hang dan seterusnya itu. Nah, kalau kita masuk ke dalam mode debugging, kita tuh masuk ke membongkar ulang semua pengandaian dari yang menstruktur kenyataan itu. Ya istilahnya ibaratnya tadi ya, yang menstruktur program itu gitu. Kita membongkar segala macam pengandaian, asumsi yang kita anggap pasti, tapi sebetulnya nggak pasti, kita bongkar pasang gitu. Bagaimana kalau asumsi ini dihilangkan? Apa yang terjadi? Apakah masih ada error atau enggak? Dan seterusnya. Itulah kerja filsafat sebetulnya. Filsafat itu bekerja dengan cara melihat satu problem, lalu kemudian mencari ke back end-nya, mencari ke sisi belakangnya untuk melihat mana yang menyebabkan munculnya masalah itu. Dan kalau itu diadres, itu dihapus atau diganti dengan kode yang lain, diganti dengan asumsi yang lain, apakah masalah yang sama masih muncul atau enggak. Nah, ini adalah kerja filsafat, debugging. Salah satu keuntungan mode debugging filsafat seperti ini terletak dalam kemampuan untuk mengubah-ubah asumsi ya. Jadi membuat segala yang tadinya itu di struktur itu dalam program itu menjadi tidak struktur gitu. Jadi ibaratnya kita bisa mengubah nilai dari setiap variabel di dalam program itu kalau kita masuk ke fitur debug atau mode debugging itu. Dengan kata lain dalam filsafat ya kita ganti-ganti asumsinya, misalnya kita berhadapan dengan masalah ketidakadilan, nah kita ganti asumsi dalam teori politik kita, misalnya asumsi bahwa manusia pada dasarnya baik, diganti menjadi manusia pada dasarnya jahat misalnya. Apakah problem ketidakadilan masih bisa muncul gitu? Kalau asumsinya kita geser seperti itu. Atau asumsinya kita bikin netral ya, manusia itu tidak baik dan tidak jahat, dia hanya menjadi baik dan jahat karena ada proses-proses sosial dan seterusnya. Jadi kebebasan untuk melakukan bongkar pasang asumsi itu adalah kerja debugging filsafat tadi itu. Gitu. Problemnya adalah ketika mode debugging ini dibawa masuk untuk menjalani hidup sehari-hari ya. Filsafat dibawa masuk betul-betul dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Nah ini problem besar karena banyak hal yang tidak bisa dipastikan dalam kehidupan sehari-hari, banyak variabel yang bukan kewenangan kita untuk mengubah-ubah nilainya gitu. Sedangkan dalam teori kita bisa mengubah-ubah itu semua gitu. Ketika dipaksakan filsafat itu bekerja sepenuhnya dalam kehidupan nyata, maka terjadi error yang luar biasa banyak tadi itu, ketidakpastian yang mengganggu kita, membuat kita terganggu. Padahal dalam arti tertentu untuk bisa menjalani kehidupan keseharian yang normal, yang biasa aja, kita hanya cukup autopilot ya. Nggak butuh mode debugging itu. Kita hanya butuh mode debugging kalau menemukan satu error yang kita anggap penting ya, yang harus diselesaikan ya. Kita kan nggak mungkin menyelesaikan semua masalah dunia ya. Kalau kita punya hidup abadi ya kita bisa menjawab semua masalah dunia, memecahkan satu-satu, masuk debugging terhadap semua masalah yang ada itu. Tapi karena kita nggak hidup abadi, karena kita makhluk fana ya, terpaksa kita membuat prioritas ya. Yang ini ya biarin aja nggak pasti, yang ini harus sebisa mungkin dipastikan. Tapi kalaupun nggak bisa ya sudah dan seterusnya. Jadi ada semacam skala prioritas kalau dalam berhadapan dengan realitas sehari-hari ya. Nah ini yang kemudian dicampurkan ketika filsafat dibawa masuk ke sana. Gitu. Orang bisa saja nggak puas dengan jawaban para filsuf lain tentang hakikat dunia. Gitu.
Tapi jangan sampai ketidakpuasan ini dibawa dalam hidup sehari-hari, memikirkan setiap hari apa hakikat dunia, apa hakikat asbak, apa hakikat gelas, sampai semua objek ini bisa dijelaskan hakikatnya gitu, nggak akan pernah bisa selesai. Dan inilah yang tadi disebut baper ya. Esensi dari baper itu kan sebetulnya kegagalan dalam melakukan kompartmentalisasi pikiran ya. Ketika pikiran tidak berhasil disekat-sekat gitu. Akibatnya semuanya nyampur jadi satu, mulek gitu, dan itulah yang menyebabkan kita kemudian sangat-sangat sensitif ya, sangat-sangat peka terhadap segala macam omongan orang, terhadap segala macam gejala yang ada di sekitar kita, dan kita menjadi sangat-sangat terganggu untuk sembarang hal ya. Jadi kuncinya kembali lagi adalah soal kompartmentalisasi ya. Ini tuh ibaratnya kayak kita memasang satu saklar dalam pikiran kita ya, yang bisa di on offin gitu. Kita onin, kita nyalain kalau kita lagi butuh perasaan, kalau kita lagi butuh obsesi terhadap pencarian akan kepastian ya. Dan kita offin kalau kita lagi nggak butuh itu. Kalau kita lagi nggak pengen terganggu, kalau kita lagi pengen hidup normal-normal aja, biasa aja gitu. Nah problem dari orang yang mencampurkan keduanya itu adalah nggak punya saklar itu tadi. Atau saklarnya ada tapi dull gitu ya. Dipencet sama aja, di on offin nggak ada efeknya gitu. Nah itu yang berbahaya, itu yang membuat korslet tadi itu. Semuanya campur aduk antara berfilsafat dan berkeseharian, campur aduk jadi satu gitu. Dan itu yang membuat orang gila gitu. Kalau kompartmentalisasi ini bisa dilakukan, maka kita akan mendapatkan dua manfaat ya. Yang pertama, kita bisa berfilsafat tanpa menjadi gila. Dan yang kedua adalah kita bisa menjalani hidup sehari-hari juga tanpa dengan resiko gila gitu. Kita mulai dari yang pertama. Kalau kita melakukan kompartmentalisasi dengan baik, bikin sekat dengan baik, maka saklar itu akan terjaga ya. Jadi kita bisa punya saklar di mana kapan mau berfilsafat, kapan mau hidup sehari-hari itu bisa diceklekin gitu, bisa dibedakan gitu. Problem yang sering muncul di sini adalah bahwa filsafat itu seringkali dimaknai orang sebagai semacam wisdom ya, sebagai semacam kebijaksanaan luhur yang dihidupi dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengan kata lain, filsafat mau dijadikan gaya hidup ya. Ini akan menjadi satu potensi masalah kalau filsafat itu mengandung unsur-unsur tadi itu, pencarian akan sesuatu yang mau dipastikan itu, tentang hakikat dunia dan seterusnya. Kalau pencarian ini belum kelar, tapi disambungin sama gaya hidup, artinya filsafat mau diterapkan dalam keseluruhan hidup sehari-hari. Nah ini recipe for disaster ini jelas nih, karena dari situ kelihatan bahwa nggak berfungsi itu saklar itu. Kita nggak bisa membedakan kapan kita berfilsafat dan kapan kita hidup santai sehari-hari gitu. Karena saklarnya dol, maka setiap kali kita berfilsafat, bahkan dalam perkara sepele pun kita akan berdebat panjang lebar terhadap tukang warung, terhadap siapapun, untuk hal-hal yang menurut kita sangat-sangat prinsipil ya, sangat-sangat filosofis ya. Padahal konteksnya memang non filosofis sebetulnya. Konteksnya adalah kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ini adalah resiko ketika filsafat itu mau dijadikan gaya hidup ya, dijadikan lifestyle ya. Sekilas ini seperti harmless kan, orang mau berfilsafat dan itu mau dipraktekkan secara murni dan konsekuen dalam hidup sehari-harinya, ya itu tentu saja mulia ya. Tapi resikonya itu tadi ya, kalau filsafatnya pada taraf dia masih mencari, artinya masih bergulat dengan pemikiran-pemikiran yang masih mau mengerti lebih jauh tentang hakikat dunia dan seterusnya, hakikat pengetahuan, hakikat apapun ya, maka ya itu tadi dia akan membawa itu masuk ke dalam dunia sehari-hari. Atau pilihan keduanya adalah filsafatnya diandaikan sebagai sesuatu yang sudah mati ya, sudah selesai gitu. Artinya segala macam kebijaksanaan itu sudah terpenuhi gitu. Nggak ada lagi hal yang dicari-cari gitu. Dan apa yang dilakukan hanya tinggal menerapkan itu dalam hidup sehari-hari gitu. Tapi ini pun sebenarnya bermasalah ya. Karena siapa yang bisa menjamin bahwa filsafat yang dianggap sudah kelar tadi itu, sudah bisa menjawab segala macam makna hidup itu, betul-betul bisa menjawab segala macam makna hidup ya. Segala macam ketidakpastian yang kita jumpai dalam hidup sehari-hari. Karena ketidakpastian hidup ini kan sangat kreatif ya. Hidup ini begitu kreatif mengganggu kita dengan segala macam ketidakpastian ya. Boleh jadi filsafat yang kita anggap selesai bisa menjelaskan semua makna dunia ini nggak masuk gitu. Masih ada unsur-unsur yang tidak terjelaskan yang membuat kita akhirnya bingung juga dan akhirnya kita toh mencari gitu. Kembali ke alternatif pertama tadi. Jadi yang paling aman adalah dipisah antara filsafat dan gaya hidup. Kalau mau hidup ya hidup aja, kalau mau filsafat ya filsafat aja gitu. Jadi jangan dicampur aduk jadi satu gitu. Kalau dicampur aduk jadi satu efeknya korslet tadi itu. Saklarnya nggak berfungsi gitu. Jadi intinya adalah jangan baperan dalam berfilsafat karena toh kita masih bisa hidup sehari-hari tanpa filsafat gitu. Kita masih bisa berpikir seperti halnya orang pada umumnya yang non filosofis dan seterusnya. Manfaat kedua dari kompartmentalisasi tadi adalah
pada kehidupan sehari-hari itu sendiri ya. Agar dalam kehidupan sehari-hari kita tidak gampang masuk ke dalam resiko gila ya. Caranya bagaimana ya? Caranya manfaatkan mode debugging atau saklar tadi gitu. Salah satu manfaat dari filsafat sebagai mode debugging tadi adalah bahwa itu menyediakan pada kita suatu inner citadel, suatu safe mode lah katakanlah seperti itu kalau kita bicara komputer ya. Safe mode dalam pengertian ya kita ketika dunia itu mengoverwhelm kita dengan berbagai macam ketidakpastian ya kita tinggal masuk ke dalam inner citadel itu, masuk ke dalam safe mode itu, berpikir tentang hakikat dari segala sesuatu dalam lingkungan yang aman itu. Dalam lingkungan teoritis, lingkungan yang tidak ada sangkut pautnya dengan dunia gitu. Nah, ini memberikan kita semacam jeda dari hiruk pikuk dunia gitu. Jadi sekalipun dunia kacau, tidak berjalan sesuai ekspektasi kita, toh kita masih punya filsafat. Kita masih bisa berfilsafat kan. Berfilsafat tentang dunia alternatif, berteori tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan dunia ini. Jadi masih banyak hal yang bisa dilakukan sekalipun dunia kacau gitu. Jadi intinya itu ya. Yang pertama, jangan baper dalam filsafat karena toh kita masih punya hidup sehari-hari. Dan yang kedua, jangan baper dalam hidup sehari-hari karena toh kita masih punya filsafat gitu. Itu tujuan dari kompartmentalisasi itu. Sehingga ketika satu error, yang satu masih bisa menjadi tempat kita backup gitu. Saklar tadi itu menjadi penting gitu. Tapi dalam arti tertentu ini juga bisa dilihat sebagai semacam kegilaan kecil ya. Karena kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan perasaan atau kemampuan untuk tidak berperasaan dalam tempo tertentu itu kan semacam kemampuan psikopat ya. Seorang psikopat kan bekerja seperti itu ya. Dia bisa saja misalnya membunuh orang sambil tidak merasakan ada yang salah dengan itu karena perasaannya dimatikan ketika dia membunuh orang. Ketika dia nonton drama Korea dia bisa nangis-nangis, tapi ketika dia membunuh orang dia nggak nangis-nangis gitu karena perasaannya dia bisa on offin seperti itu. Nah, teknik kita tadi itu kan persis seperti teknik psikopat. Nah, jangan-jangan ini justru membuat orang jadi gila ya. Tapi sebetulnya nggak begitu ya. Karena yang kita praktekkan dengan tadi kompartmentalisasi itu adalah semacam ya bolehlah dikatakan kegilaan tapi dosis kecil gitu. Misalnya tadi dalam mode debugging ya, mode filsafat tadi. Kita kan bisa saja mengganti-ganti asumsi pemikiran kita ya. Kita ganti misalnya asumsi bahwa membunuh itu salah menjadi membunuh itu baik misalnya. Dan kita mencermati teori apa yang bisa diturunkan, teori sosial apa yang bisa diturunkan dari aksioma atau asumsi bahwa membunuh itu baik. Oh, berarti tatanan masyarakatnya akan seperti ini. Nah, ini kan seperti cara bekerja yang dingin ya, yang nggak punya perasaan ya. Karena kita seolah-olah merelatifkan segala macam kode-kode moral, nilai-nilai etika itu sekedar menjadi suatu asumsi yang bisa dibongkar pasang gitu. Tapi itu justru yang dibutuhkan dalam filsafat ya. Kemampuan untuk menganalisis sesuatu secara dingin ya, secara tidak berperasaan. Belajar untuk mematikan perasaan ketika memang tidak diperlukan. Ketika kita ingin tahu option kita apa sebetulnya, option seluas-luasnya gitu. Tanpa segala macam beban-beban moral atau asumsi-asumsi yang aneh-aneh itu. Kita buang semuanya sehingga kita bebas mengganti sembarang asumsi dari teori kita. Itu yang dibutuhkan dalam filsafat kan. Dan itu memang borderline madness ya, agak sedikit dekat dengan kegilaan. Tetapi ada beda yang penting di situ, yaitu bahwa itu dikerjakan dalam inner citadel kan, di dalam safe mode ya. Dia tidak dibawa masuk ke dunia nyata gitu. Ketika kita berhadapan dengan orang di pasar, di jalan raya ya kita tidak tiba-tiba menusuk orang kan. Walaupun kita bisa saja memikirkan asumsi bahwa manusia itu tidak bernilai gitu. Tidak memiliki nilai moral secara inherent misalnya. Tapi toh kita tidak menusuk orang karena itu kan dikerjakan dalam mode debugging tadi itu. Dalam kompartemen yang terpisah ya. Sehingga dikerjakan bisa secara aman, tidak memberikan implikasi yang serius atau secara langsung terhadap hidup sehari-hari gitu. Nah, ini tujuan dari kompartmentalisasi tadi ya. Jadi memang dalam arti tertentu ada semacam kegilaan tapi dosis kecil ya yang dibutuhkan agar kita tidak mengalami kegilaan dalam dosis besar itu. Ini ibaratnya seperti cara kerja vaksin ya. Kompartmentalisasi pikiran dengan cara filsafat memilah antara mode debugging filsafat dan mode hidup sehari-hari tadi adalah cara untuk memvaksin kita dari kegilaan yang muncul dari ketidakmampuan kita menghadapi ketidakpastian hidup. Dan itu adalah sesuatu yang penting ya. Kalau kita nggak divaksin seperti itu, kalau kita nggak mencicipi sedikit atau menggunakan sedikit dari cara kerja orang gila, maka kita malah gila beneran gitu. Jadi caranya agar tidak gila adalah justru dengan mengkonsumsi dosis kecil dari kegilaan yang kemudian itu digunakan untuk mengkompartmentalisasi pikiran ya.
yang membuat cara kita berpikir secara filosofis tidak nyampur dengan cara kita hidup sehari-hari. Dengan cara inilah bisa dipastikan kita itu aman sentosa tanpa ada gangguan-gangguan jiwa yang bisa muncul dari kekacauan hidup ataupun kekacauan karena filsafat.